gas bisa ini nih. Halo guys, welcome back to Ride Experience dari DE Project guys. Hari ini gua dapat unit yang spesial banget guys. Ini MT9 2021. Sama aja dong sama 2015 guys. Gua kasih tahu ini beda banget. Karena di 2015 nggak ada tuh yang namanya nih QS. Nah, tombol-tombolnya sederhana. Dia belum yang kayak full digital atau apapun lah. Dia masih cuman di TCS-nya di sini. Jadi bisa setting nih guys. TCS-nya mau satu, nih mau satu, mau dua, atau mau off. Nah, off itu masih di keadaannya masih berhenti nih guys. Oke guys, jadi untuk keseluruhan speedometernya masih sama model dengan 2015, cuman yang berbeda ini sekarang udah pakai slipper clutch dan udah pakai quick shift. Nah, yang enak tuh quick shift itu guys, bener-bener enak. Jadi untuk setang, untuk semuanya, handle, feeling, semuanya masih mirip sih dengan yang tahun 2015. Cuman mesinnya menurut gue yang agak sedikit berbeda. Jadi biasanya kalau 2015 tuh lebih ngejet-ngejet, lebih powerful, lebih spontan. Nah, di tahun 2020 ini dia jauh lebih kalem ya rasanya ya. Ya emang ngagetin juga tuh. Tuh, begitu juga sama, tapi galaknya tuh nggak segalak yang sebelumnya gitu. Karena dia udah pakai slipper clutch yang bikin dia gimana ya, lebih halus lah. Nah, untuk suspensi sih ini enak banget ya. Kalau untuk suspensi masih standar, depan belakangnya masih belum all-in. Ya kena jalanan rusak enak banget. Nah, sekarang kita coba tes motor ini dari segi belokannya, dari segi performa mesin, dari segalanya. Nah, kira-kira enak gak nih motor atau worth gak? Perbedaan dari 2015 ke 2020 yang harganya cukup lumayan. Dan yang untuk tahun 2020-2021 ini benar-benar langka banget guys, karena udah hampir nggak ada lagi ya barunya ya. Jadi udah unitnya ya unit-unit yang udah orang inden sebelumnya guys. Nah, untuk ini motor MT9 2021 ini udah diganti pakai knalpotnya full system sport ya, jadi powernya cukup nambah sih, enak. Untuk tenaga motor ini enak. Suspensinya sih yang menurut gue juara banget ya kalau buat motor-motor standar. Motornya tuh bener-bener lembut, nyaman. Tapi kalau misalnya kalian demennya track day atau race day, mungkin menurut gue agak kurang nih sekarang, karena harus tambah dengan all-in yang lebih keras, lebih hard, terus lebih reboundnya lebih slow. Nah, supaya apa? Lebih enak, lebih nyaman. Jadi nggak godek-godek, nggak goel-goel gitu. Nah, inilah perbedaannya dari shock all-in sama shock standar guys. Oke, kita masuk lagi ke barikade berikutnya guys. Jadi ini barikadenya banyaknya minta ampun kalau di Pik 2. Sudah masuk ke wilayah Pik 2. Nah, kita akan lebih coba motor lebih enak di sini karena sepi ya. Buat foto-foto, buat video masih bisa, tapi kalian harus punya izinnya sih. Nah, izinnya ini agak sedikit ribet. Tuh, enak quick shift-nya. Quick shift-nya enak banget asli, lembut banget. Kita coba lagi ya, Oh, asik kan denger suaranya drum. Ke Yamaha udah bikin quick shift-nya benar-benar perfect ya, enak banget. Pengereman, wih gila, pakem banget. Rem belakang juga pakem banget dan lembut. Jadi udah pakai ABS pastinya di depan dan belakang, udah pakai traction. Kalau gue sih pribadi agak kurang suka dengan traction ya, nggak tahu kenapa ya, rasanya kayaknya ada yang kurang gitu, something is missing kalau pakai traction. Tractionnya off nih guys, pasti jauh lebih enak. Untuk motor sih enak banget tuh. Wih, enak banget tuh, motornya enteng banget asli. Kayaknya gimana ya, kayak motor enak banget gila. Coba kalau bawa gas bisa ini nih. Naik loh
Gila, nggak perlu slip couplingnya naik loh. Dia ini beratnya cuman di bawah 200 kilo dan tenaga 115 HP guys. Jadi gede banget untuk motor seenteng ini. Enak sih, serius enak banget. Nah kalau tractionnya off, nah di sini kelihatan nih TCS nya warna kuning, warna oranye, QS nya tetap masih aktif. Jadi QS tetap masih dan tractionnya udah mati. Jadi kalian kalau mau wheelie atau kalian mau apapun, nah udah bisa nih buat ugal-ugalan nih sekarang motornya. Untuk jarak setir ke bangku enak banget, posisinya tuh pas banget. Jadi kayak kita main naik sepeda ya, bukannya kayak naik motor tapi kayak naik sepeda. Enak sih, dia rasanya kayak nggak bakalan capek-capek lah gitu kalau kalian pergi jauh atau kemana. Kayaknya nikmat banget nih motor. Kopling udah diganti dengan Aqua 1. Nah, jadi gue belum tahu ini standarnya seberat apa. Untuk bagian rem juga diganti dengan LCS Corsa Corta. Nah jadi pakem banget. Nah ini yang membantu pengeremannya gue yakin pasti karena Corsa Cortanya guys. Untuk livery bagus sih, ini dibikinnya modelnya kayak yang limited edition ya. Jadi hitam, bawahnya biru. Nah kalau ini aslinya nih, silver ini aslinya. Mau bawaan dari Yamaha MT-9 itu tuh emang ada silvernya. Jadi cuma ditambahin hitam aja sama dibolongin yang bagian garis-garis itu, jadi deh limited edition guys. Jadi simple, murah meriah, tapi langsung jadinya keren banget. Nah udah ada juga nih variasinya nih. Nah ini windshield udah diganti, terus lampu sen udah diganti pakai lightek, jadinya ke atas, aslinya kan di bawah. Udah sih, dia standarnya, sisanya juga masih bagus banget. Bagus sih, udah enak, udah pakai crash bar juga. Jadi motor ini sih perfect banget sih guys menurut gua sih, buat teman-teman yang lagi cari motor naked tapi gue demennya urak-urakan. Nah udah cocok banget dah nih. Ugal, nah ini motor bener-bener motor ugal. Kalau gue bisa panggil motor ini The Ugal Bike. Serius, ini The Ugal Bike. Gini, jadi kalian kalau pakai MT-9 ini tuh enak banget. Kalau kalian suka segala macam trik dan lain-lain, MT-9 the best lah kalau buat kalian ya. Jadi gini, kan kita lagi nyari nih DE Project nih untuk naked motor, untuk naked bike apa sih yang kita suka. Nah gua nilai MT-9 itu adalah nilainya 8. Kenapa? Karena motornya terlalu enteng. Kadang-kadang gua nggak begitu suka dengan yang motor terlalu enteng, karena ya begitulah, terbang-terbangan, tenaga kegedean tapi motornya keentengan gitu. Jadi gue demen motor yang gimana ya, yang kalem, bukan yang kalem ya, agak sedikit berat tapi bertenaga. Nah kalau berat, jadi yang sukanya apa? Kalau bagi gue Sugomi gue lebih suka. Nah Sugomi itu mungkin nilainya ya bagi gue ya bisa kurang lebih sekitar 9. Nah gue lagi mencari yang di atas 9 nih guys. Kalau Sugomi gue menilai itu kurang lebih 9, karena gue demen dari bobotnya. Motor itu enak, nggak enteng, tenaganya pun asik ya kalau Sugomi. Nah kalau MT-9 tenaganya enak, lebih kencang daripada Sugomi untuk tarikannya, tapi motor terlalu enteng. Jadi kadang-kadang kalau digas motornya kayak gorek gitu. Jadi karena motornya terlalu enteng, jadi ketiup angin dia goyang. Kalau Sugomi itu benar-benar antep gitu, diem, motornya diem banget gitu. Nah itu yang gue suka dari Sugomi ya, karena lebih berat, begitu aja sih, karena lebih beratnya aja yang gue suka. Tapi untuk keseluruhan desain dan segala macam, gila MT-9 ini sih juara banget ya, karena modelnya tuh timeless banget, ramping-ramping gini, enteng banget. Dan ini feel-nya tuh bener-bener enteng banget guys. Jadi bener-bener lu rasain motor ini kayak nggak punya effort apa-apa untuk menyetir. Ini nih pakai MT-9 ini gitu, cakep sih. Jadi buat teman-teman, gue mau nih MT-9 masih ada nggak? Sayang banget guys, ini motor udah di booking. Jadi baru taruh 1 hari aja, waduh rame banget yang japri gue. Buat gue mau dong. Nah akhirnya ada yang sudah DP duluan guys, sorry banget. Nah teman kita juga punya unit MT-9 yang 2015 nya tukar tambah sama nih motor. Karena gini, orang udah beli MT-9 kayaknya udah nggak mau lagi untuk beli lagi yang tipe lainnya gitu. Kalau udah nyaman ya, karena gini, ini motor dibilang nggak nyaman, ini motor enak, bener-bener enak nih motor. Tapi bagi gue mungkin karena terlalu enteng aja gitu, gue nggak begitu suka. Mungkin kalau gue beli
atau gue buat pakai, gue harus pasangin damper steer, oilin, supaya stangnya nggak terlalu goyang. Karena kan kalau motor terlalu enteng kan otomatis stangnya lebih gampang goyang ya guys. Tapi untuk pengereman dan segala macam sih gila loh. Tuh, kayak nyedut-nyedut gitu loh. Asik banget tuh ngeremnya sih, pakemnya minta ampun, gila. Motorbike di naked bike angkanya 9 lebih gue belum ketemu nih. Yang 9,5 at least belum ketemu gue. Bagi gue Jaya 800 itu di angkanya kurang lebih sekitar 7, karena tenaganya kurang tapi berat. Nah, Jet 900 bagi gue nilainya kurang lebih di 8,5. Jet 900 8,5. Tsugomi di 9. Nah, gue lagi nyari nih, bener-bener lagi nyari guys. Kalau ada nih BMW S1000R, nah gue pengen cobain. Nah mungkin di S1000R mungkin ya bisa 9-an gitu, karena gue lihat cukup enak. Nah kalau Triumph itu ini dilema, motornya enteng enak tapi powernya kurang. Jadi menurut gue itu masih kurang lebih di 8 lah kurang lebih kalau Triumph Triple 675 yang udah pernah gue review sebelumnya guys. Itu enak juga sih, itu enak juga, bener enak juga. Tapi menurut gua jauh lebih enak Tsugomi. Jadi untuk sekarang ini the winner is Tsugomi ya, sampai detik ini ya bagi gua ya. Karena nilainya 9 bagi gua untuk Tsugomi. Jadi untuk motor-motor lainnya, nah kita belum sempat review sih guys. Nanti ya kalau udah coba review, nah coba kita akan coba Willy ya. Nah kita coba lihat nih motor ini kalau di Willy goyang-goyang nggak ya, ngeri juga nih power karena gede banget. Powernya kan gede banget ya, gila guys, asli kan. Jadi untuk Willy-nya pun gampang sekali asli. Jadi nggak perlu effort yang tinggi, dia ngegas aja udah langsung kenceng, langsung naik gitu. Karena emang motornya enteng gitu. Gila asik banget ya. Kalau buat emang motor ini sih emang enak sih jatuhnya sih, karena motornya lebih ringan, lebih enteng, lebih nyaman gitu. Asli nyaman banget kalau buat motor ya gitu. Oke, ini buat wheelie-nya segala macam. Ih, gila asik banget. The best banget lah, best banget. Oke lah, kita lihat cuplikannya dulu guys. Oke guys, jadi ini review kita untuk Yamaha MT-9 terbaru guys, tahun 2021. Gila, kalau kalian suka sama motor ini guys, buruan subscribe channel DI Project, karena channel ini bakalan banyak banget video-video motor-motor moge yang keren-keren guys. Karena kita gudangnya moge guys, setiap hari moge ganti-ganti kita. Oke, kita review setiap moge supaya kalian juga lebih senang, bisa lebih tahu moge apa sih yang paling enak buat kalian, yang paling cocok juga buat kalian. Dan gue juga yakin mudah-mudahan bisa saling menambah ilmu ya guys. Jadi video ini bukannya artinya kita pamer atau apa, bukan. Tapi video ini tujukan supaya kalian punya gambaran. Jadi beli motor, oh gambaran seperti ini nih. Dan gue juga review juga penuh dengan hati-hati, kita review juga penuh dengan hati guys, karena emang gue mencintai motor, gue menyukai moge dari gue masih kecil. Dan gue juga bersyukur banget bisa sharing ilmu, bisa sharing pengalaman, bisa sharing juga rasa motor setiap. Jangan lupa untuk terus support kita di DE Project, subscribe, like, comment, dan share video ini ya guys. Jangan lupa juga support juga Instagram gue di @edward_s.
di channel YouTube gue juga di Edward Sujono, itu ada Stone Mori dan segala macam. Keep safety, keep healthy guys. I love you full. Oke, sampai ketemu di naked bike berikutnya. Kita akan cari yang nilainya 9 ke atas guys. Pasti ketemu. Nah, cuma belum ketemu aja. Oke, see you guys. Bye bye. Love you semua. Dadah. See you.